Puji nama Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Selamat hari Pentakosta. Kita merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita orang yang percaya. Tengok orang yang di samping kiri kananmu Bapak Ibu sekalian. Katakan ada kuasa yang besar di dalam engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Sebab itu saya mengajak kita semua pagi hari ini jangan tundukkan kepalamu tapi angkat kepalamu dan pandanglah kepada Tuhan. Bolehkah pagi hari ini saya melihat tangan-tangan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Betani Wania Plaza Manado. Bolehkah tangannya terangkat? Silakan. Wow, banyak juga yang di kiri kanan boleh salaman. Katakan selamat datang di keluarga Betani, selamat beribadah. Dan Bapak Ibu kalau belum punya komunitas rohani untuk sama-sama bertumbuh, di gereja ini ada namanya Family Altar. Ya, saudara Bapak Ibu bisa daftar di belakang untuk sama-sama kita ada di komunitas rohani yang akan kita membawa kita sama-sama bertumbuh makin mengenal Tuhan. Pagi hari ini saya ajak kita semua berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami kagumi di tempat ini tidak ada yang lain. Akui dia Yesus ajaib dalam hidupmu. Sungguh ajaib ku dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah,
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Engkau yang kami tinggikan ya Bapa yang baik. Kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari yang baru Tuhan. Di minggu yang terakhir bulan Mei. Kami ada kembali di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di rumah-Mu yang kudus kami datang bersatu hati bersepakat di tempat ini. Kami hendak tinggikan nama Yesus. Kami agungkan, kami muliakan Engkau. Kami berkata Tuhan Yesus, Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setiamu bagi setiap kami. Kami semua dalam keadaan yang sehat hari ini Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu, semua karena perlindungan-Mu. Terimalah ucapan syukur dari hati kami yang bersyukur dan mengasihi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus berdiam di dalam kami. Engkau yang melawat setiap kami. Ibadah ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah ini terjadi lawatan kuasa Roh Kudus yang dahsyat di tengah-tengah kami. Setiap hati yang terbuka, setiap yang lapar dan haus akan Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan pagi hari ini. Kami perkatakan terjadi di tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini dalam kehidupan kami. Kami akan pulang sebentar nanti dengan berbeda karena Roh Kudus menjamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Memulaikan ibadah saat ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata amin. Kasih tahu samping kanan kiri, Roh Kudus sudah dicurahkan bagimu, bagiku, bagi kita semua. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kuasa yang Kau beri buat kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Ku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya katakan amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan iman nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Ku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semua tepuk tangan seperti ini. Kami merayakan Tuhan kemenangan. Semua lambaikan tangan sama. Engkau perisai hidup. Ya Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Saatnya gereja Tuhan bangkit. Kuasa Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Nyanyikan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Sebab kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Tepalkan tanganmu seperti ini. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Lambaikan tanganmu. Mari kita memancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Gerejamu mau bangkit bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju nyatakan kuasanya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Sebab apa? Diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Ada mujizat. Kuasa mujizatnya dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang tercurah bagi kami Tuhan. Pengurapannya Telah dicurahkan, katakan kuasa mujizat. kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Kibarkan pancinya Bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut jiwa-jiwa bagimu Tuhan. Pengurapan kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. maju berperang, Umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang. Katakan rebut kota Manado, kota Manado bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sorakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur untuk rohnya yang kudus yang sudah dicurahkan bagi kita.
Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Kami tahu Kau selalu ada bagi kami. Tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kami angkat suara, kami menyembah-Mu siang hari ini. We worship, we worship, we worship. We worship, we worship you, we worship you. Oh, terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Jemaat saja. Tidak ada tempat yang paling indah selain di hadirat-Mu Tuhan. We worship you, Jesus. Nyanyi lagi. Ku angkat ku puji, ku rasakan kehadiran lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan angkat suara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus yang termanis, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Kami cinta Kau Roh Kudus. Lebih dari segalanya kami membutuhkan Engkau. Kau segalanya bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kau berikan Roh-Mu yang kudus bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sebab itu kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship, we worship, we worship you, we worship you, we worship you. Sumber kekuatan di dalam hidup kami, sumber kemenangan kami. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Oh,
Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Irala barala 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 bashandala barala barala barala. Terpuji, dengar setiap mazmur kami siang hari ini Tuhan. Setiap nyanyian syukur yang naik dari hati kami. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, mengalir bagi gereja-Mu, mengalir bagi gereja-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ini nyanyian mazmur, nyanyian pujian kami. Kami percaya sampai hari ini Kau masih bekerja Roh Kudus. Kau bukan cuma sekedar cerita sejarah. Sampai hari ini kami masih percaya. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Termanis, termulia, Roh Kudus, Kau terhebat.
Nyanyian baru di mulut kami hari ini Tuhan. Nyanyian kemenangan. Sorak-sorai terdengar di rumah Tuhan. Nyanyian kemenangan. Kami tidak akan tertunduk lagi. Koralabaralabaralaba shandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Koryalabaralabaralabaralabaralaba shakatakaralabaralaba. Oh rabababababababa. Shikaralab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 a. Koryalabaralaba shandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Koryalabaralaba shakatakaralabaralabaralabaralaba. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Semua tersedia di hadirat-Mu Tuhan. Oh. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami terima di hadirat Tuhan. Mari ambil semua yang Tuhan sediakan di hadirat-Nya. Ambil kekuatan Tuhan. Ambil kemenangan Tuhan. Oh,
gerejamu, kami puji Engkau Tuhan. Kau yang bertahta dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, angkat suaramu, puji Dia, haleluya. Kau yang layak Tuhan, ini kami umat-Mu, ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan kami, Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau besar, termulia, namamu besar, Kau besar, Kau mulia Tuhan, haleluya, namamu besar, sorak-sorai, semua sorakan haleluya, praise the Lord. Terpujilah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Betapa bersyukurnya kami Tuhan menjadi umat-Mu, umat kesayangan-Mu. Bahkan Kau mengatakan, kami semua Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang begitu besar. Kami percaya kalau saat ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Siang hari ini sebagai saudara bersaudara Engkau kumpulkan kami dalam bait-Mu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, satu dengan yang lain kami boleh bersekutu dan kami imani. Waktu kami bersekutu di bait-Mu pada siang hari ini bukanlah persekutuan biasa. Sebab ada kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Saya percaya Engkau baharui kami, Engkau pulihkan kami. Bahkan lewat firman-Mu Engkau akan terus tuntun hidup kami. Berbicaralah Bapa atas firman-Mu. Semua kami anak-anak-Mu kami siap untuk kami menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tos dulu kiri dan kanan, katakan selamat hari Pentakosta. Praise the Lord, silakan duduk saudara. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Saya perlu menjelaskan karena kerap tentang hari Pentakosta ini. Memang dari, saudara perlu tahu bahwa saat ini buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dalam perjanjian baru, kita merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tapi dari sudut pandang orang Israel, orang Yahudi itu berbeda. Nanti kita akan lihat sebentar, tapi kenapa saya ingin kita sama-sama lihat kembali ini. Kalau hari ini kita boleh ada, setelah kemarin kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah, kita merayakan kenaikan Tuhan, dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Biasanya saudara-saudara kita dari gereja Pentakosta dan juga beberapa gereja karismatik juga biasanya ada 10 hari ibadah. Setiap malam ada ibadah untuk kemudian mengingatkan kembali kepada jemaat Tuhan. Dan ini juga yang firman Tuhan mau datang bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh tidak sendirian hari-hari ini. Bahwa kemudian kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus itu sudah tinggal dalam kita. Tetapi kemudian juga kita perlu tahu kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita, apa yang seharusnya termanifestasi lewat hidup kita. Coba kita lihat dulu saudara, saudara yang suka judul atau tema khotbah, saya beri tema hidup dalam tujuan kerajaan Allah. Hidup dalam tujuan kerajaan Allah sebab kita perlu menyadari bahwa kuasa Pentakosta seharusnya menyadarkan kita untuk kita kembali kepada tujuan kerajaan Allah. Karena memang sejatinya ketika Tuhan ciptakan manusia, ada tujuan kerajaan Allah di dalamnya. Tuhan taruh manusia di atas muka bumi ini, itu ada tujuannya. Memang saya setuju bahwa itu semua dirusak oleh iblis lewat waktu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. Tetapi juga saudara perlu menyadari bahwa karya Kristus di atas kayu salib, waktu Tuhan Yesus berkata tetelestai, sudah selesai, segala sesuatu dipulihkan. Saya sedikit mengingatkan kepada saudara makna daripada penebusan Kristus. Salah satunya adalah yang saudara tidak boleh lupakan. Ini nih, selain penyelamatan, selain penebusan, ada satu kata lagi yang tidak boleh dilupakan. Satu kata ini bahasa Yunaninya mengatakan apokatastasi, yang artinya dulu waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Saya kasih gambaran, disinilah posisi manusia waktu belum jatuh dalam dosa. Waktu belum jatuh dalam dosa. Kejadian pasal pertama ayat 26, 27, 28 waktu Tuhan ciptakan manusia. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Makanya Roma pasal 3 ayat 23 bilang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kualitas Tuhan dalam diri manusia itu hilang akibat dosa. Tapi lewat karya Kristus di atas kayu salib, dia memulihkan. Apokatastasi punya makna. Kita dikembalikan yang jatuh ini ke posisi semula sebelum manusia jatuh dalam dosa.
Tatap wajah kiri dan kananmu, kasih senyuman sama dia. Katakan, kita telah dipulihkan. Beritahu saudara bahwa memang sejatinya kuasa dosa tidak lagi menguasai kita. Kalau kita lihat sudut pandang ini, maka cara kita menerima keselamatan, cara kita menerima anugerah Tuhan akan berbeda. Tidak akan membuat justru kita sembarangan. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa kembali ke posisi semula. Gak bisa dengan kekuatan kita. Tapi lewat anugerah Tuhan, lewat karyanya di atas kayu salib, kita dipulihkan. Nah biarlah saudara di hari Pentakosta ini, bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada semua manusia, semua umat yang percaya kepada Tuhan. Itu spesifiknya. Coba kita lihat dulu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Izinkan saya menjelaskan dulu dari sudut pandang gereja Tuhan masa kini. Ya, dari sudut pandang gereja perjanjian baru nanti kita akan lihat dari sudut pandang orang Israel tentang hari Pentakosta. Kita lihat dulu saudara, Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian, saya minta tolong bantuan saudara, saya baca ayat pertama. Saudara baca ayat kedua, kita bergantian sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Silakan saudara. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertembaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita tahu bersama bahwa murid-murid orang percaya kepada Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat pada waktu itu. Sebab mereka sementara menanti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Masih ingat saudara, ada 500 murid yang pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. 500 murid yang berkumpul pada saat itu. Tuhan Yesus bilang, kalian tunggu di Yerusalem karena nanti akan dicurahkan Roh Kudus. Penolong itu akan dicurahkan kepada kalian. Kita ketahui dari 500 murid yang pada akhirnya menunggu di satu tempat yang barusan kita baca di salah satu loteng di Yerusalem. Itu ada sekitar 120 murid. Nah pada saat itu Alkitab katakan kalimat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi harinya memang bersamaan dengan hari Pentakosta yang biasa dirayakan oleh orang Israel atau orang-orang Yahudi. Dulu orang Yahudi ya bahasanya ya, karena bangsa Israel menjadi satu bangsa secara dunia diakui, kita tahu baru tahun 1945 sekitar itu. Coba kita lihat dulu saudaraku bahwa sebenarnya kita lihat dari, saya coba buat skema saudara, kematian, kebangkitan, kenaikan sampai dengan hari Pentakosta. Coba kita lihat saudara, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 3 hari, kemudian hari yang ketiga dia bangkit, kemudian selama kebangkitan, setelah selesai kebangkitan ada masa 40 hari. Tuhan Yesus menampakkan diri, itu yang bulan lalu dikhotbahkan. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Tetapi pas hari yang ke-40 setelah Paskah, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, tunggu 10 hari lagi. Jadi 40 tambah 10, hari yang ke-50. Karena nanti Roh Kudus akan dicurahkan. Tunggu di loteng Yerusalem. Dan ini yang ayat yang barusan kita baca. Tetapi sebenarnya pengertian Pentakosta itu sendiri, kita masuk ke slide berikutnya. Itu pengertiannya hari yang ke-50. Penta itu 5. Jadi Pentakosta sebenarnya hari yang ke-50, bahasa Ibraninya mereka tahu istilahnya pakai kata Safuot. Safuot itu merupakan, ini nih hari Pentakosta tuh sejarah Israel, itu merupakan pesta panen gandum pada hari yang ke-50. Makanya dihubungkan dengan Pentakosta. Kemudian selain itu hari Pentakosta juga merupakan hari hulu hasil. Jadi orang-orang Israel punya kebiasaan di hari yang ke-50 ini mereka mempersembahkan persembahan sulung bagi Tuhan. Tetapi juga yang sangat tidak kalah pentingnya, di hari Pentakosta ini sebenarnya adalah hari yang ke-50 sesudah Paskah, di mana Tuhan memberikan Taurat kepada orang Israel untuk kali yang pertama di Gunung Sinai. Jadi kata Paskah itu kan muncul karena pada saat itu kita ketahui bersama untuk membebaskan, mengeluarkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Maka Tuhan ada 10 tula, di tula yang terakhir yaitu kematian anak-anak sulung. Rumah yang tidak akan terjadi kematian anak sulung kalau di rumah tersebut ada darah anak domba. Jadi setiap malaikat maut mau lewat, ada darah anak domba di tiang pintu, maka lewat. Makanya kata Paskah itu kan Passover, yang artinya dilewati. Oke? Itu Paskah. Akhirnya karena Firaun dan segenap orang Mesir pada waktu itu, mereka berduga kematian anak sulung bukan cuma di kalangan orang
Mesir, tapi sampai binatang-binatangnya. Akhirnya mereka surrender, mereka menyerah. Silakan kalian keluar. Keluarlah orang Israel. Mereka kemudian ada di padang gurun, sempat ada terjadi pengejaran oleh Firaun dan lain sebagainya. Mereka lewat Laut Teberau. Dan kemudian selama di padang gurun di hari yang ke-50, Musa naik ke Gunung Sinai, orang Israel terima 10 hukum. Nah itu hari yang ke-50 saudaraku, hari Pentakosta. Jadi coba kalau kita lihat di gambar, makanya sampai sekarang saudara, sampai sekarang orang-orang di Israel masih merayakan hari ini. Kalau saudara lihat gambar yang selanjutnya saya sudah siapkan, tolong ditampilkan multimedia. Itu gambar zaman sekarang saudara. Di mana di hari Pentakosta itu ada pesta panen gandum dan juga hari saat Taurat diberikan. Mereka udah pakai baju modern nih, udah bukan pakai baju zaman dulu, ini pakai baju modern. Zaman sekarang, kalau mereka merayakannya dalam konteks yang ini, selain hari pesta panen gandum, hari hasil, tapi juga yang terutama hari saat Taurat diberikan. Nah untuk saudara dan saya kita merayakan Pentakosta merujuk kepada Kisah Rasul pasal 2 tadi yang sudah kita baca. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Saudara yang luar biasanya dari firman Tuhan bahwa waktu yang diatur oleh Tuhan itu pas banget. Karena sesungguhnya waktu orang Israel terima Taurat, Taurat itu mereka terima, mereka gagal saudara. Kita lihat dulu yuk ayat di mana mereka menerima Taurat Tuhan. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-7. Waktu hukum Taurat mereka terima. Keluaran 24 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi orang Israel sebelumnya belum merupakan sebuah bangsa. Karena mereka cuma kaum yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Tapi pada waktu hari di mana hukum diberikan oleh Tuhan, hukum Taurat itu at the moment pada saat itu mereka menjadi sebuah bangsa. Wow, keren sekali ya. Mereka menjadi sebuah bangsa dan mereka kemudian waktu terima Taurat, mereka bilang, segala firman yang akan kami lakukan, akan kami dengarkan. Keluaran 24 ayat yang ke-7. Hanya 8 pasal berselang, mereka gagal saudara. Mari kita lihat. Hanya 8 pasal loh, Keluaran pasal 32 ayat yang ke-8, mereka gagal. Jadi hukum yang di luar itu yang diberikan, kalau hukum Taurat ada di luar dibaca, mereka gagal. Karena mereka melakukan dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka. Ini ada hubungannya saudara ya. Kita lihat dulu yuk Keluaran 32 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama yuk saudara. Keluaran pasal 32 ayat yang ke-8. 2, 3. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Kita ketahui salah satu hukum pada saat itu hanya kepada Allah saja kamu menyembah. Orang Israel gagal pada saat itu. Tetapi ini kabar baiknya buat saudara dan saya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara tahu setelah itu ada 3 nabi besar, tapi saya tunjukkan 2 nabi besar kemudian menubuatkan. Jadi semua nabi-nabi dalam perjanjian lama, beberapa dari mereka menubuatkan, kita ketahui bersama tentang kelahiran Kristus. Tetapi juga hari di mana Roh Kudus akan dicurahkan, di mana Roh Kudus akan diberikan, itu juga dinubuatkan dalam perjanjian lama saudaraku. Mari kita lihat Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Dari sini saudara dan saya pikir kita sepakat bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Wow, kekristenan itu bukan sekedar agama. Dari zaman perjanjian lama, segala sesuatu waktu manusia jatuh dalam dosa, sepertinya rencana Tuhan gagal. Siapa bilang rencana Tuhan tidak pernah gagal? Karya penyelamatan dia telah kerjakan. Bahkan untuk memastikan karya keselamatan tetap menjadi bagian saudara dan saya. Untuk memastikan supaya kemudian kita tetap berjalan dalam tujuan kerajaan Allah. Dia berikan rohnya kepada kita. Wow, tahukah saudara bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu powerful banget. Sebelum kita baca ini Yeremia ya, pasalnya yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Izinkan saya mengajak saudara ke cara berpikir kita lihat kepada Petrus. Saudara tahu Petrus, waktu hari di mana dia menerima pencurahan Roh Kudus, dia menjadi seperti manusia yang berbeda. Betul saudara? Dia khotbah 3.000 orang bertobat pada saat itu. Padahal 50 kurang 50 hari di mana Tuhan Yesus disalib 3 hari sebelumnya. 53 hari sebelumnya dia penakut. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 53 hari sebelumnya. Betul saudara? Ini gak bicara 2-3 tahun ini. 53 hari sebelumnya dia sangkal Yesus. Tapi waktu Yesus datang pulihkan dia.
Waktu Roh Kudus datang melawat dia jadi pribadi yang berbeda. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, saudara mau jadi pribadi yang berbeda? Kayaknya nggak mau. Kalau saudara nggak mau, nggak apa-apa, kita doa saja yuk saudara. Langsung tutup. Coba tatap wajah kiri dan kananmu, katakan, Roh Kudus yang ada dalam kamu luar biasa, brother, sister. Tentu kalau perempuan jangan dipanggil brother ya. Nggak sesuai. Yeremia pasal 31 yang kita baca sama-sama ya saudara, apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 kita baca bergantian. Saudara kita baca 2 ayat dulu ya. Yeremia 31 saya baca, saudara saya minta tolong baca ayat 32. Saya terlebih dahulu, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Silakan ayat 32 saudara. Kita tahan dulu sampai ayat 32. Saudara lihat ya, saya garis bawahi ada beberapa kata. Akan datang waktunya. Itu nubuatan tentang hari Pentakosta yang kita baca tadi di Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru. Powerful banget. Perjanjian lama yang menggambarkan perjanjian baru. Wah itulah kekristenan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Makanya ditegaskan di ayat yang ke-32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Itu tuh waktu Pentakosta pertama kali mereka menerima hukum Taurat. Mereka gagal. Alkitab katakan mereka telah mengingkarinya. Kita baca ayat 33. Ini yang luar biasa saudara ya. Saya baca ayat 33, saudara baca ayat 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34 saudara. Oke, terima kasih. Saudara, kita perhatikan ayat 33. Kalau tadi hukum Taurat mereka terima waktu Tuhan kasih ke Musa, Musa teruskan kepada mereka. Hukum Taurat itu ada di luar, betul? Mereka baca, mereka lihat. Tapi di perjanjian yang baru, firman Tuhan katakan, hukum itu enggak lagi ada di luar. Tapi aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi hukum itu Roh Kudus yang mengingatkan kepada setiap kita. Itu memang sudah ada di dalam kita. Perjanjian baru dikatakan bahwa hukum itu enggak lagi berada di luar tapi di dalam. Itulah sebabnya kalau kita selalu lihat dalam konteks perjanjian baru. Setelah karya Kristus kita yang percaya kepada Tuhan. Selalu sumbernya sebenarnya buat saudara dan saya yang selalu mencari pertanyaan dan jawaban. Selalu mencari jawaban bukan pertanyaan. Pertanyaan selalu ada. Tapi sebenarnya jawaban itu sudah ada di dalam kita. Makanya kekristenan kalau saudara dan saya pahami itu selalu saat ini from inside to outside. Cuma kadang-kadang kita aja yang gak mau tanya Tuhan. Kita aja yang gak mau minta hikmat Tuhan. Kita aja yang gak mau minta tuntunan Tuhan. Tapi tahukah saudara sejatinya Tuhan itu ada di dalam kita. Mau tuntun kita. Tapi saya berdoa biarlah saudara sesudah hari ini. Waktu kita menyadari ini. Bahwa kita tahu yang ada di dalam kita. Itu bukan pribadi yang biasa-biasa. Itu bukan sekedar kuasa. Tapi itu adalah satu pribadi. Di mana pribadi Tuhan itu yang ada di dalam kita. Dia sungguh-sungguh mau termanifestasi lewat hidup kita. Sebelum saya lanjut saudara. Kasih senyuman dulu kiri dan kanan. Bilang dahsyat tuh ada di dalam. Bilang saudara. Wow. Satu lagi ya, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeskel. Tadi Yeremia, sekarang Yeskel untuk lebih meneguhkan. Saudara. Sebenarnya ada lagi dari Yesaya, cuma akan kebanyakan saya sampaikan ayat. Ini juga udah banyak. Sementara ada alumni SOM, tepuk tangan dulu buat mereka. Alumni SOM angkatan 55 yang baru diwisuda. Salah satu saya mengajar homiletik dan hermeneutik kepada mereka. Saya bilang, nanti kalau khotbah, apalagi durasinya pendek, jangan terlalu banyak baca ayat. Jadi mereka tahu persis. By the way, saudara yang belum ikut SOM, angkatan 56 akan ada nanti bulan Juli. Gratis, tapi tidak murahan. Percayalah. Ada yang belum ikut SOM? Angkat tangan. Malu ya. Yang belum, aku bilang Jo, kalau belum ikone berikut. Amin. Pasti saudara akan banyak mendapatkan banyak hal.
Promosi ya saudara. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Yuk kita lihat lagi yuk. Yeskiel, kali ini Yeskiel tegas. Kalau tadi Yeremia lebih mengatakan hukumku, Tauratku aku taruh di dalam batinmu. Yeskiel strike to the point. Dia langsung tegas menyatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama 2 ayat saudara ya. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini powerful banget. Kebanyakan tipu daya iblis yang ditaruh dalam hati orang percaya, dalam cara berpikir orang percaya bahwa sepertinya susah banget lakukan firman Tuhan. Susah banget untuk menjadi taat. Benar saudara? Padahal sebenarnya kalau kita mau ikut tuntunan Roh Kudus, nanti kita akan lihat satu demi satu saudara, bahwa sebenarnya kita bisa untuk taat, kita bisa untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi memang tidak dari kekuatan kita. Kita pasti gagal saudara untuk kita mengasihi orang yang telah melukai kita. Untuk kita bisa mengasihi orang yang telah mengecewakan kita. Untuk kita bisa mengampuni mungkin orang yang telah rusak masa depan kita. How come, bagaimana bisa? Itulah sebabnya kita memang butuh rohnya. Itulah sebabnya kita katakan waktu roh itu diberikan dalam diri kita. Yang memang saudara dan saya perlu aminkan saat ini. Rohnya sudah ada di dalam kita. Mana aminnya? Saudara, mungkin ada beberapa dari kita yang ragu-ragu. Apakah benar Roh Kudus sudah ada di dalam saya? Ada ayat firman Tuhan yang bilang begini saudara. Bahwa tidak mungkin kalau bukan Roh Kudus yang membuat setiap orang bisa mengakui untuk kemudian mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saya mau tanya. Siapa di sini saudara? Gak apa-apa ya saya tanya sekali aja, ada yang enggak kan? Siapa di sini di antara saudara yang sungguh-sungguh dari hati dan dari mulutmu mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangan? Angkat tangan tinggi-tinggi, enging-eng. Lihat kiri dan kananmu bilang, ada Roh Kudus dalam dirimu. Yes. Tetapi perkara Roh Kudus ada di dalam kita dan kemudian termanifestasi, itu sisi yang lain. Kalau memang Roh Kudus sudah ada di dalam saya, kalau memang Roh Kudus sudah ada di dalam orang itu, lebih baik kita nggak usah lihat orang lain ya. Kita lihat diri kita dulu sendiri. Kalau memang Roh Kudus itu ada di dalam diri saya, tapi kenapa saya masih nggak mencerminkan sepertinya? Nah itu sisi yang kita perlu dalami pada siang hari ini. Saudara siap? Jadi tadi saya belum khotbah sebenarnya Bapak Ibu. Nah kata bagus ya itu. Udah saudara ya. Tapi poin ini dengan cepat ya saudara. Kita lihat satu demi satu. Bagaimana kita bisa hidup dalam tujuan kerajaan Allah. Lewat karya Pentakosta. Lewat karya Roh Kudus yang ada dalam kita. Pertama kita baca sama-sama 1, 2, 3. Poin yang pertama 1, 2, 3. Sadar bahwa Roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Tadi saya berulang kali, pertama sebenarnya yang tadi saya suruh saudara angkat tangan. Saya hanya ingin menyadarkan setiap kita bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Amin. Tapi dari tatapannya saya lihat dari mimbar ini masih ada beberapa yang masih tatapan kosong sebenarnya. Masa sih, Iyoso. Tolong yang di sebelahnya yakinkan lagi. Bro, sis. Puji Tuhan saudara Roh Kudus 4 orang. Sadarkan. Karena lewat kesadaran ini, yang pertama itu akan membuat kita menyadari bahwa tadi yang sudah ayat kita baca di Yeskiel, bahwa kita sebenarnya sangat bisa untuk taat dan melakukan kehendaknya. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita sangat bisa untuk taat dan melakukan kehendaknya. Sekali lagi, ukurannya, barometernya bukan karena kekuatan kita. Kalau karena kekuatan kita akan gagal saudaraku. Kita akan gagal. Banyak orang menjadi frustasi untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah lakukan ini kok kayaknya gak bisa. Karena berpatok dari kekuatan sendiri. Padahal memang tidak demikian. Kalau begitu kong bagaimana dong? Sabar dulu saudara ya. Kita baru masuk poin pertama. Tapi kesadaran ini juga membuat kita nantinya seharusnya membuat kita semakin akan mengenal Tuhan dan menyadari, ini penting Bapak Ibu dari Yeskiel tadi katakan, bahwa Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Ini penting juga, karena iblis sekali lagi dengan tipu daya, karena memang dia belum diikat, belum dilemparkan ke neraka perapian yang menyala-nyala.
Jadi dia akan selalu datang. Hari ini kita tengking, dia pergi. Maka kita bilang, dia tunggu waktu yang terbaik. Saat kita lengah, saat kita dapat lihat lagi baba diam, ciluk. Muncul lagi dia. Datang dengan segala intimidasi. Datang dengan segala hal-hal yang negatif dalam pikiran. Ketakutan, kecemasan. Saudara bayangkan seharusnya. Bayangkan loh, kita udah tidak lagi sendirian saat ini. Tapi Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Itu sebenarnya tahu gak saudara, membuat hidup kita seharusnya kalau kita mau hidup dalam tuntunannya, itu pasti baik-baik saja. Cuma iblis taruh pikiran negatif. Macam-macam yang dia taruh. Bisa dalam hal hubungan, bisa dalam hal keuangan, bisa dalam hal kesehatan. Banyak hal. Tapi kasih Tuhan gak mau saudara untuk kita terjerumus lebih dalam. Mari kita lihat yuk saudara. Saya ingin tunjukkan kepada saudara setelah kita sadar. Kita lihat dari Kejadian pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat 28. Sorry, ayat 27 sampai 28. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa ini kan bicara soal rancangan ketika Tuhan ciptakan manusia. Ini tujuan kerajaan Allah sebenarnya. Ini yang lagi dipulihkan. Nah sebenarnya ketika Roh Kudus sudah ada di dalam kita, Tuhan lagi sebenarnya mau mengarahkan kita kembali kepada tujuannya. Kita baca dulu ya saudara. Ayat yang ke-27. Bolehkah kita baca bergantian? Saudara bantu saya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya baca ayat 27, saudara baca ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Silakan saudara ayat 28. Oke, saudara, waktu Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa, itu bukan bicara soal face yang sama. Tapi itu lebih kepada Mazmur pasal 8 lebih menjelaskan secara detail di mana manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan. Di mana kemuliaan itu diberikan kepada manusia, kemuliaan Tuhan. Makanya dia pakai kata kabot, kemuliaan atau kualitas. Tadi kalau saudara sering dengar saya pakai istilah kualitas. Jadi kualitas Tuhan ada dalam manusia. Nah kemudian kan Allah perintahkan nih, Allah berfirman kepada mereka. Tapi saudara jangan lupakan kalimat pertama di ayat 28. Sebelum Tuhan perintahkan manusia, sebelum Tuhan berfirman atas sesuatu yang harus manusia lakukan. Dimulai dengan kalimat pertama di ayat 28. Baca kuat-kuat yuk bagian A-nya. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Saudara ini dalam banget. Tahukah saudara bahwa memang sedari awal Tuhan hatinya sebelum perintahkan berkatnya, dia telah berkati kita. Dari sini saya kemudian merubah doa-doa saya. Karena saya tahu Tuhan telah memberkati. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan. Tuhan terima kasih untuk anugerah yang telah Kau anugerahkan. Allah memberkati mereka, baru Allah berfirman. Kalau cara berpikir kita tidak dimulai dari Tuhan yang sebenarnya telah memberkati kita lebih dahulu. Itulah sebabnya banyak sekali cara berpikir agama. Saya harus ke gereja supaya saya diberkati. Transaksional lagi kita sama Tuhan. Padahal sebenarnya tidak saudara. Saudara dan saya yang sudah ada di dalam Tuhan. Bahkan rohnya telah diberikan kepada kita. Dengar baik saudara. Saudara dan saya telah diberkati. Enggak ada yang amin? Kita doa. Oh enggak belum. Saudara dan saya telah diberkati. Tolong kasih senyum dulu kiri dan kanan. Senyum dulu. So diberkati kuat orang. Bapak Ibu yang saya kasihi. Tapi kemudian memang habis Tuhan berkati, Allah berfirman. Itu sisi firman Tuhan yang lain. Tapi saya perlu tunjukkan ini untuk membuat kita menyadari bahwa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Itu sebenarnya untuk membuat saudara dan saya sungguh-sungguh berjalan dalam tujuan kerajaan Allah. Bahwa hidup kita bukan lagi tentang kita sendiri. Saya tahu memang kita menghadapi pergumulan. Itulah kehidupan. Tapi jangan sampai kita kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan loh, untuk make sure, untuk memastikan tujuan Tuhan tetap tergenapi dalam hidup kita. Dia taruh rohnya di dalam kita. Coba kita baca lagi saudara. Bagaimana kita hidup dalam tujuan kerajaan Allah dari sisi Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Coba kita lihat saudara. Pertama sadar, yang kedua, mari tulisan kuning aja kita baca. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Izinkan Roh Kudus bekerja penuh dalam kita. Sampai di situ saudara. Sadar, good.
Tapi sadar belum tentu kita mengizinkan Roh Kudus bekerja penuh dalam diri kita. Karena memang sejatinya walaupun kita sudah nyanyi, kita sudah berdoa. Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dalam diriku. Biarlah Engkau yang menguasai aku. Di kata-kata kadang-kadang kita lepaskan begitu, tapi di kenyataan belum tentu. Karena kenapa? Waktu kita diperhadapkan dengan pilihan, selalu Tuhankah atau ego kita yang akan menguasai. Kalau Tuhan, pasti ujung-ujungnya kepentingan kerajaan Allah. Tapi kalau ego kita, contoh, bukan main tuh dia backing pak kita. So kelewatan komang. Dari dalam ada suara bersuara nih. Hei, ngana kok salah banyak. Ngana juga kok ada salah. Ampuni Jo, doakan. Dari dalam nih. Siapa yang bersuara itu saudara? Pasti Roh Kudus. Tapi sisi aku, Fani. Nama saya kan Fani nih saudara. Fani yang di dalam bilang, nyanda komang. Nyanda ada cerita tuh dia. Nggak, pokoknya nyanda. Kan tak so bilang pada dia, kita pe orang baik. Tapi orang baik-baik, mar jangan bikin jahat. Karena kita pe orang dibikin jahat, kita bisa lebih jahat. Itu sisinya aku tuh. Tapi sisi Roh Kudus yang ada dalam kita pasti enggak demikian saudara. Dia akan terus tuntun kita. Itu sederhananya sebenarnya. Dari keseharian yang kita alami. Jadi saudara harus tahu bahwa kita perlu mengizinkan Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus diizinkan bekerja menguasai kita sepenuhnya. Maka ini yang terjadi saudara. Kuasa dan kasihnya akan termanifestasi dan menjadi nyata dalam keseharian kita. Petrus dan murid-muridnya menjadi berbeda saudara saat mereka dipenuhi Roh Kudus. Wih, ada kuasa yang mengalir. Saudara bayangkan Petrus satu kali bicara. Ingat 53 hari sebelumnya dia pribadi yang menyangkal Yesus. Dia pribadi yang pengecut. Gak berani beritakan firman. Jangankan mau beritakan firman. Mau mengaku saja bahwa dia adalah murid Yesus. Dia gak berani. 53 hari sebelumnya. Tapi ketika Roh Kudus dan dia mengizinkan Roh Kudus menguasai dia sepenuhnya. Maka Petrus jadi pribadi yang berbeda. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 berkata begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Orang-orang percaya pada awalnya juga demikian. Di Kisah Rasul pasal 4 itu udah setelah Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 kembali mencatat. Roh Kudus telah dicurahkan, tapi ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, ketika mereka mengizinkan Roh Kudus menguasai mereka, memenuhi mereka, kemudian begini saudara, mereka jadi pribadi yang berbeda. Saudara saya katakan ini bukan berarti semua harus jadi pendeta, tapi sebenarnya tempat di mana Tuhan taruh setiap saudara dan saya, itu adalah mimbar kita, itu adalah tempat kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan. Orang-orang yang mulai tawar hati sama dunia ini. Jangan tutup mata, jangan tutup mulut. Beritahu mereka. Ada Tuhan. Kalau mereka kehilangan pengharapan, beritahu mereka. Sampaikan kesaksianmu. Tadi saya ketemu satu bapak. Dia udah 15 tahun gak doa saudara. 15 tahun dia gak berdoa. Dulu dia aktif dalam pelayanan. Tapi kemudian dia sempat terhilang. Ya biasalah tipu daya iblis. 15 tahun dia gak pernah berdoa sekalipun. Tapi Tuhan lawat dia, saudara tahu di mana? Ini cerita dia kepada saya juga baru tahu tadi. Padahal setelah saya khotbah dia cerita. Lagi main judi saudara, di meja judi. Tiba-tiba ada satu pendeta, ada satu orang datang. Mungkin dia berpikir itu pendeta, dia sampaikan tentang kabar baik. Bapak Ibu, saya tidak sedang suruh saudara cari jiwa-jiwa di tempat meja judi. Tapi di tempat dimanapun saudara berada, saudara perlu sampaikan firman Tuhan. Dengan otoritas dan kuasa. Enggak ada yang amin saudara. Apakah kemudian kita lebih suka berkata bahwa Roh Kudus di dalam kita hanya untuk menghibur kita, hanya untuk menolong kita dari kesusahan, hanya untuk menolong kita, menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Bapak Ibu, itu pasti. Tapi tolong jangan lupakan tujuan kerajaan Allah yang sebenarnya. Tuhan mau pakai setiap saudara. Gak ada yang amin. Amin. Jadi ada kuasa yang diberikan. Kuasa ini saudara telah diberikan kepada saudara dan saya. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Yang kita baca tadi sebelum ibadah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ada kuasa yang dipulihkan di dalam kita. Maksud saya adalah kalaupun saudara lagi butuh mujizat saat ini. Sebenarnya mujizat itu sudah ada. Di mana? Di
di hatimu dan di perkataan imanmu. Gak ada lagi yang amin. Sudah ada saudaraku. Cuma kadang-kadang iblis berusaha tutupi itu. Makanya kita sepertinya berjuang sendirian. Padahal ada kuasa yang telah diberikan kepada Tuhan. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Bisakah kita dengan yakin berkata, Tuhan terima kasih untuk kesembuhan. Tuhan terima kasih untuk pertolonganmu. Untuk usaha kah, untuk pekerjaan kah, untuk bisnis. Bisa kita tinggal berkata thank you. Apa beda dengan kita memohon? Sama berterima kasih. Sama seperti Pak Pendeta Jack. Waktu tadi saya dekatan dengan Pak Jack, pas ada aqua lebih, saya berikan. Dan saya tidak lupa perkataan Om Jack. Makasih, terima kasih. Karena air mineral itu, yang ini sudah saya berikan. Kenapa saya perkatakan bahwa yuk kita memperkatakan terima kasih kepada Tuhan. Itu sama artinya dengan kita telah meyakini dan mempercayai bahwa kita sudah menerimanya. Tapi kan belum terima. Kita anggap kita sudah menerimanya. Belum. Kita anggap kita sudah menerimanya. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan? Kalau kamu berdoa, anggaplah engkau telah menerimanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kalau belum terima-terima, karena orang sendiri yang anggap, orang belum terima, maka jadilah sesuai imanmu. Boleh juga orang kalau berdoa sekarang, Tuhan makasih untuk kesehatan, Tuhan makasih untuk kekuatan, Tuhan makasih untuk pemulihan. Walaupun iblis bisa, mana, cokwa nganalia, mana, jangan dengarkan suara itu. Bilang, terima kasih Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara ya, selain kuasa, manifestasi daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita juga kasih saudara. Coba kita lihat dari contoh Stefanus. Jadi mereka ini murid-murid yang kemudian telah mengalami pencurahan Roh Kudus. Stefanus salah satu yang saya yakini dari 150 murid. Saya bacakan yang menerima. 120, bukan 150. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 58 sampai 60. Saya akan bacakan buat saudara. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Ayat 60. Sambil berlutut, sambil dilempari batu ini saudara. Ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan kita nggak mau balas pada orang. Biar jo Tuhan yang balas. Begitu saudara? Begitu ayat 60. Apakah Stefanus bilang, Tuhan kita nggak balas Pak Tuhan. Biar jo Tuhan yang balas. Karena firman-Mu berkata, ada sih ayat firman yang bilang, pembalasan adalah hak Tuhan. Stefanus nggak bilang begitu. Manifestasi kasih itu keluar. Bapak Ibu ini bukan cuma difitnah. Bapak Ibu ini bukan cuma dicela, bukan cuma disepelekan. Ini lagi dilempari dengan batu. Sampai mati. Pada akhirnya dia mati. Tapi waktu sebelum dia mati, dia berdoa. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ekspresi kasih itu begitu keluar saudara. Saya yakin setiap kita pasti ada proses-proses kita dilukai, dikecewakan. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita pasti akan tolong kita. Kehendak firman Tuhan, tadi Taurat yang di luar udah bukan lagi di luar. Di dalam kita akan tuntun kita. Makanya Stefanus bisa berkata, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang ngomong begitu ya. Stefanus bilang jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi kasih itu terekspresi keluar. Dengan kata lain Bapak Ibu. Kalau kita berkata, tadi kita sudah angkat tangan. Berarti Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ekspresi waktu Roh Kudus kita izinkan berkuasa penuh dalam diri kita. Bukan cuma kuasa. Tapi kasih seharusnya juga keluar. Amin saudara. Ekspresi kasih kita memang gak gampang. Kalau kita sedang terluka sekali. Justru itulah Tuhan yang akan mampukan kita. Amin. Dan kalau saudara menghidupi, saya yakin pemulihan akan terjadi. Saya yakin saudara, Tuhan mau untuk membawa saudara dan saya sungguh-sungguh seperti lagu yang tadi Sister Hesti nyanyikan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus.
Apa sih itu saudara? Saudara tahu peperangan rohani kita apa? Emang kita perang-perang lawan iblis? Saya tahu, enggak saudara. Peperangan kita itu peperangan respon. Peperangan sikap dan perilaku. Ekspresi apa yang keluar dari kita? Kristus kah? Atau roh yang lain? Roh Kudus kah? Atau roh yang lain? Kalau Roh Kudus pasti kasih yang akan mengalir dalam hidup kita. Kasih dan kuasa akan memenuhi hidup kita. Sehingga hidup kita di dunia ini. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Coba lihat wajah kiri dan kananmu. Adakah wajah-wajah yang lagi ada masalah? Tanpa dia bilang dari mimbar ini, termasuk saya juga. Kita memang akan menghadapi masalah selama hayat di kandung badan. Tapi tetap kemenangan jadi bagian setiap saudara dan saya. Roh Kudus dengan kuasanya akan bekerja di antara kita. Mari saya selesai, mari kita bangkit berdiri saudara. Biarlah the power of Pentecost, kuasa dari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan di dalam kita. Itu bukan hanya menjadi sebuah cerita 2000 tahun yang lalu. Tapi itu termanifestasi. Kita datang yuk saudara kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sudah dingin ya, bukan dingin sih. Suam-suam kuku, mungkin ke gereja tapi udah gak lagi seperti dulu. Aduh kalau dulu kita ke gereja ibadah jam 11, setengah 10 kita soada. Oh enggak ya, terlalu furuk komang ya. Jam 10 kita soada. Sekarang saya berdoa biar kita bangkit kembali semangat kita. Amin saudara. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi saudara. Nikmatilah hidup di dalam Tuhan dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Hidup kita akan berbeda. Masalah boleh ada, tapi kita sudah tahu kemenangan sudah menjadi bagian setiap kita. Bukan belum, tapi sudah. Yuk mari kita naikkan pujian kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Kau hadir. Mengalir Roh Kudus jamah di setiap kami. bait suci. Lawat setiap kami Roh Kudus. Perkara ajaib Baharui kami, pulihkan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau baik. Kami percaya kuasa mujizat pasti nyata. sedang bekerja. Kami percaya dengan iman Roh-Mu sementara bekerja. Haleluya. Roh Kudus hadir. Mari dengan iman kita katakan kepada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir Tuhan. Mengalir di bait suci. Kami adalah bait suci itu. Firman-Mu berkata kami adalah bait Allah. Perkara ajaib Bait suci tidak bicara soal gedung gereja, tapi bait suci bicara soal pribadi kita. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Sedang bekerja. Dengan iman katakan, tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut. Kami percaya waktu Roh-Mu turut bekerja, tidak ada yang sukar dan mustahil. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang. Seberapa saudara yang percaya, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar. Turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Satu hal yang perlu kita tahu daripada pribadi Roh Kudus adalah dia nggak pernah maksa. Roh Kudus makanya dikatakan pribadi yang lembut. Sekali dia berbicara dan kita lebih pentingkan keakuan kita, dia nggak akan maksa saudara. Dia nggak akan maksa karena dia pribadi yang lembut. Karena itu saya ajak setiap kita yuk. Roh Kudus akan berbicara dalam fungsi hati nurani kita. Dalam hal apapun kita akan diperhadapkan dengan suara yang dari dalam yang akan berbicara. Karena itu adalah Roh Kudus yang sedang berbicara dalam kita. Maukah kita mulai meresponinya? Maukah kita mulai taat saudara? Kita tinggal taat saja, memang susah berat sepertinya. Tapi waktu kita taat melakukan apa yang dia katakan di dalam kita, Tuhan pasti akan membela saudara. Pasti saudara. Amin. Bolehkah saudara pejamkan mata jasmani? Kau yang membutuhkan kesembuhan, kau yang membutuhkan mujizat, percayalah. Imani bahwa engkau telah menerimanya. Engkau yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan dengan situasi yang sementara engkau hadapi saat ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih dengan pemulihan yang telah engkau kerjakan. Tuhan terima kasih dengan segala berkat yang sudah engkau berikan.
Engkau dan saya telah menerimanya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Bahkan untuk memastikan kami bisa hidup dalam tujuan kerajaan-Mu. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah situasi yang tidak menjadi lebih mudah. Engkau taruh pribadi-Mu sendiri yang adalah Roh-Mu di dalam kami. Untuk menguatkan kami, untuk memberikan kami kuasa dan otoritas. Untuk membuat hidup kami bisa mengasihi satu dengan yang lain. Memanifestasikan kasih-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami kurang mengizinkan Roh-Mu bekerja penuh dalam diri kami. Kami lebih mendengar ego, perkataan diri kami sendiri yang kerap di luar daripada kehendak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu selalu datang untuk mengingatkan kami, untuk membaharui komitmen kami kembali, untuk membuat kami kembali ke dalam jalan-jalan-Mu, kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami yakin Tuhan, waktu kami keluar dari tempat ibadah dalam persekutuan ini, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Waktu kami mengizinkan Roh-Mu yang tinggal dalam kami menguasai kami. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan, yang dikuasai oleh ketakutan, yang dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi kami akan menjadi pribadi-pribadi yang percaya penuh kepada Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada, kami menjadi saksi, memberitakan kerajaan Allah, menyampaikan kabar baik. Injil kabar baik diberitakan, bukan hanya lewat apa yang kami sampaikan, tapi lewat kehidupan keseharian kami, lewat perkataan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena Roh-Mu yang ada di dalam kami, yang memampukan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, yang bersyukur dan percaya bahwa Roh Tuhan yang ada di dalam kita akan bekerja penuh, menguasai kehidupan kita, dan membawa kita masuk dalam rencana dan tujuan kerajaan Allah. Bersama dengan saya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah kalau kita hidup dalam tujuan kerajaan Allah yang diberkati. Lambaikan tangan. Kasih tahu kiri kanan, bilang wow. Kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan mingguan. Persembahan syukur. Kalau ada yang memberikan persembahan persepuluhan, bolehkah bangkit berdiri? Dan semua kita akan memberi, pegang dengan tangan kiri, kita tumpang tangan dengan tangan kanan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerah daripada Tuhan sendiri. Sampai hari ini Tuhan, kami mengerti kami mau hidup dalam tujuan kerajaan Allah. Ketika kami izinkan manifestasi daripada Roh Kudus memenuhi, tinggal dalam kami. Kami izinkan Engkau Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini Tuhan, kami mau berkata dan kami mau bersyukur. Engkau Tuhan Yesus yang membuat kami mengalami, menikmati masa pelipat gandaan. Tanpa batas, masa tuaian, masa lawatan, masa keselamatan memenuhi bumi. Masa keajaiban supranatural. Hari ini Tuhan, kami akan hidup dalam mimpi dan janji-janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Firman menjadi daging. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan mingguan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan dan yang lainnya. Berkati setiap pemberian kami. Dan Engkau Tuhan yang memberkati hamba-Mu senantiasa pendeta Fani Lumintang di tengah-tengah keluarga, tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanannya. Dia diberkati apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang memberi sama-sama katakan, amin. Lagu ini kami dedikasikan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di seluruh pelosok negeri ini. Kami tahu tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Namun
Jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Kami siswa Sekolah Orientasi Melayani Angkatan 55 akan mempersembahkan juga lagu ini bagi para mentor dan para pengajar. Tetaplah semangat kita melayani Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sama Tuhan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita.
Bapa di surga, kami sangat bangga kami punya Allah seperti Engkau. Karena Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami seorang penolong. Kami tidak dibiarkan yatim piatu ada di dunia ini. Sebab Tuhan tahu hal-hal apa yang harus kami alami, apa yang akan kami hadapi. Sebab itu kami bersyukur karena Engkau memberikan kami seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Kau putuskan Roh Kudus untuk ada, tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Kami katakan kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Bapa, hari ini di minggu yang terakhir di bulan Mei, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena sepanjang bulan ini Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan Kau buktikan bagi kami. Bahwa Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan demi pertolongan-Mu Tuhan. Yang Kau terus Tuhan sertai kami. Kau tidak melihat setiap latar belakang hidup kami. Tapi Engkau melihat Roh-Mu yang Kau tempatkan dalam kehidupan kami. Karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami dikasihi, kami dicintai, kami disayang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan luar biasa. Engkau begitu peduli dengan kami. Engkau begitu perhatian dengan kami. Sehingga Engkau memberikan kami Roh penolong, Roh Kudus. Sebab itu hari-hari perjalanan hidup kami tetap percaya Roh-Mu yang Kau tempatkan dalam kehidupan kami terus akan menuntun langkah-langkah kami, terus akan mengatur setiap jalan-jalan kami, memberikan kami arahan-arahan, memberikan kami petunjuk-petunjuk. Suara-Mu yang dari dalam itu akan kuat Tuhan berbicara bagi kami. Dan ketaatan kami kepada suara itu benar-benar itu terbukti dalam kehidupan keseharian kami. Bapa, terima kasih, berkati Tuhan jemaat-Mu yang hari ini Tuhan telah mengambil bagian untuk ada di tempat ini. Beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Apapun yang sedang jemaat Tuhan hadapi, kami tetap percaya penolong itu yang akan menolong. Baik itu dalam usaha, bisnis, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya kesadaran bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka itu nyata. Sehingga ada banyak kesaksian-kesaksian, ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Itu ada perbedaan. Karena mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan dan dimuliakan. Hari ini Tuhan kami telah menerima kebenaran yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan Kau pakai terus Pastor Fani Lumintang Tuhan. Beri terus ketajaman dalam hidupnya. Sehingga waktu pewahyuan datang Tuhan. Dia menangkapnya Tuhan. Dan dia dengan berani Tuhan terus menyampaikan kebenaran ini. Sehingga akan lebih banyak orang dipermudah masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Diperbanyak orang untuk masuk dalam tujuan-tujuan dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, keluarganya diberkati, anak-anak menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, smart, bahkan Tuhan berdampak pada generasi mereka. Perlindungan-Mu Tuhan ada atas keluarga Pastor Fani Lumintang. Kami juga mengangkat tangan Tuhan berdoa untuk Ibu Gembala kami yang sedang ada di luar kota. Yang sedang melayani di salah satu gereja yang ada di Jakarta. Demikian juga dalam keluarga. Tuhan, biarlah pagar perlindungan Tuhan itu nyata atas kehidupan ibu dan keluarga. Bahkan Tuhan terus pakai ibu untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Pertajam terus kepekaan, pertajam pendengaran. Sehingga semua pewahyuan yang diterima
ditangkapnya Tuhan, dan itu dapat disampaikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, jangan berhenti memakai Ibu, tapi terus Engkau pakai Ibu Tuhan untuk menjadi alat di kerajaan-Mu Bapa. Berkati suami Pak Ian dengan kesehatan, kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga apa saja yang dia kerjakan dan lakukan benar-benar tuntunan demi tuntunan Roh Kudus nyata atas kehidupannya. Anak-anak, cucu, orang tua, seisi rumah yang ada diberkati Tuhan. Semua kami jemaat Tuhan, kami juga mengalami Tuhan mujizat demi mujizat. Sepanjang minggu berjalan ke depan untuk kami masuk di bulan yang baru, kami tetap percaya tuntunan demi tuntunan-Mu Tuhan nyata. Kepekaan yang tinggi dalam setiap umat Tuhan itu Engkau nyatakan Tuhan. Sehingga kami lebih mementingkan suara kerajaan-Mu, bukan suara ego kami. Bukan mengutamakan dan memperbesar kerajaan ego kami. Tapi kami akan memperbesar kerajaan-Mu Bapa dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, negara kami Tuhan yang kami cintai, daerah kami Sulawesi Utara, kota kami di mana kami tinggal, kota Manado. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di bangsa kami, hadirat Tuhan ada di kota daerah di mana kami berada, bahkan kota yang kami cintai. Bahkan Tuhan kami percaya lawatan demi lawatan Tuhan terjadi. Gelombang-gelombang pertobatan terjadi di daerah ini. Gereja Tuhan bangkit di kota kami ini. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Nama Tuhan terus diagungkan. Terima kasih Bapa di surga. Pemerintahan yang ada diberkati Tuhan. Dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Seluruh pemerintah yang ada diberikan anugerah hikmat yang dari Tuhan untuk mengelola apa yang dipercayakan atas mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit di rumah-rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Sehingga mereka sehat, mereka kuat dalam nama Tuhan Yesus. Kesadaran demi kesadaran akan Tuhan itu nyata atas hidup kami. Kesadaran bahwa ada satu pribadi tinggal dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang sanggup memampukan kami dalam segala situasi, kondisi apapun. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang sudah melawat, sudah menjamah, sudah memulihkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan pada akhirnya kami akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, buka hatimu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang hari ini kita terima. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, kita akan menyanyikan pujian ini. Aku percaya